Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar bab 2 yaitu teks eksposisi. Kalian mendengarkan, menyimak penjelasan Bu Guru. Mari kita simak dan kita baca. Kompetensi dasar ada 3, mengidentifikasi, kemudian menelaah, kemudian menyimpulkan. Mari kita simak tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan, kemudian menentukan unsur-unsur teks eksposisi, kemudian menentukan ciri-cirinya, kemudian menentukan struktur kebahasaannya, kemudian menyimpulkan isi dari teks eksposisi. Mari kita simak pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi gagasan yang bertujuan agar orang lain yang memahami pendapat yang disampaikan. Gagasan tersebut berdasarkan sudut pandang tertentu dengan alasan yang logis. Contoh teks eksposisi, pembangunan dan bencana lingkungan. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. 6 masalah lingkungan yang utama tersebut adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam dan polusi yang meningkat. Sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahannya tersebut. Fungsi teks eksposisi adalah memberikan informasi atas gagasan permasalahan atau ide secara mendalam. Permasalahan yang diangkat dijelaskan melalui sudut pandang ilmiah yang disertai teori penunjang dan bukti-bukti ilmiah. Penulis mengutarakan pendapat secara objektif dan bertanggung jawab sebab didasari oleh fakta dan data terkait. Tujuannya adalah meyakinkan pembaca bahwa masalah atau gagasan tersebut penting dan dapat dipertanggungjawabkan. Struktur teks eksposisi ada 3 bagian. Yang pertama tesis atau pernyataan pendapat, kedua argumentasi, ketiga penegasan ulang. Tesis atau pernyataan pendapat adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian tersebut berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumen yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis atau pembicara. Penegasan ulang bertujuan untuk menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Aspek kebahasaan teks berikut kalian perhatikan ya. Selain menggunakan adjektiva, dalam teks eksposisi seperti juga dalam teks lainnya juga dapat kita temukan perubahan jenis kata karena afiksasi, imbuhan. Apakah kalian juga menjumpai afiksasi dalam teks pembangunan dan bencana lingkungan? Khususnya kata turunan. Kata bentukan, penipisan, jenisnya nomina, imbuhannya pen-an, kata dasarnya tipis, jenis adjektiva. Selanjutnya kita perhatikan aspek kebahasaan teks eksposisi. Dalam teks eksposisi banyak digunakan kalimat verbal, yaitu kalimat yang berpredikat verba. Kalimat lainnya kalimat nominal, predikat nominal, adjektiva dan sebagainya itu jarang digunakan dalam teks eksposisi. Perhatikan contoh berikut ini. Kalimat yang pertama, bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Jenisnya kalimat aktif transitif. 2. Kenyataan ini sangat jelas menggambarkan kehancuran alam yang terjadi saat ini yang diikuti bencana bagi manusia. Kalimat aktif transitif. 3. Masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Kalimatnya aktif intransitif. Selanjutnya anak-anak simak dan perhatikan struktur teks eksposisi berikut di bawah ini. Yang pertama, pernyataan pendapat tesis statement. Tesis statement merupakan pernyataan
umum mengenai suatu permasalahan yang akan diangkat di dalam sebuah teks eksposisi. Bagian ini biasanya memuat pengertian suatu istilah, pandangan penulis permasalahan, serta bagaimana permasalahan tersebut akan disajikan dalam teks. Selanjutnya, struktur teks eksposisi yang kedua, argumen. Kalian baca dan kalian simak dalam hati masing-masing apa isi argumen sesungguhnya. Ya, untuk selanjutnya struktur yang ketiga yaitu penegasan. Pada bagian penegasan, penulis menegaskan kembali pernyataan pendapat yang ditulis di awal paragraf serta mendukung pernyataan tersebut dengan bukti-bukti faktual. Penegasan itu sama dengan kesimpulan. Begitu anak-anak, kalian baca kembali struktur teks eksposisi dengan jelas. Bagian tesis, argumen, dan penegasan. Oke, anak-anak sekalian, kalian baca ringkasan berikut ini. Kemudian kalian tambahkan kata-kata yang penting dalam ringkasan tersebut. Jelas anak-anak? Sekian penjelasan materi bab 2 pada hari ini. Materi semuanya kalian rangkum dengan jelas, kemudian kalian pindahkan di buku catatan. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.